Jadi begini, masih bersambungan dengan yang disampaikan oleh Pak yang mulia Mas Suhartoyo. Kalau itu ada dikatakan saling melengkapi dan memperkaya, persoalannya adalah siapa yang diperkaya dan siapa yang dilengkapi. Apakah pendidikan informalnya dilengkapi oleh yang formal? Tapi dengan kata saling ini berarti kan ada hubungan timbal balik, ada reciprocity principle di situ. Ada hubungan saling timbal baliknya di situ, yang saling melengkapi dan ininya. Nah, antara formal, non formal, dan informal. Ya. Jadi kalau itu posisinya siapa yang dilengkapi, kemudian siapa yang melengkapi. Nah itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua kemudian dari saya, ya, ini kaitannya dengan pertanyaan dari Prof. Yusril. Kalau tidak jelas siapa yang melengkapi dan siapa yang dilengkapi, kemudian akan jadi pertanyaan, apakah memang perlu ada perbedaan yang tajam di antara pendidikan formal dan non formal itu? Khususnya yang ditanyakan oleh Pak Yusril, itu kan. Tapi kalau dengan yang informal mungkin akan kelihatan sekali kan. Persoalannya kan sekarang di sana. Ataukah perbedaan tajam itu terjadi, memang harus terjadi justru karena itu dibutuhkan pengelompokan itu, sesuai dengan yang Ibu kembangkan dari berbagai teori tadi itu. Misalnya, apakah itu argumentasinya atau bagaimana? Nah, itu mohon dijelaskan. Nah, sebab itu nanti berkaitan dengan yang ditanyakan oleh ahli pemohon, Prof. Yusril. Yang kedua, saya satu pertanyaan aja karena dari tadi sudah banyak. Nah, pada ahli dari pemohon, Pak Heru Susetio, saya hanya ingin memahami konstruksi logis dari pernyataan Pak Heru ya. Pak Heru berangkat pernyataan tentang diskriminasi antara katakanlah guru untuk formal dengan non formal itu berangkat dari titik bahwa antara formal dan non formal itu sesungguhnya dia itu tidak saling menggantikan dan tidak saling melengkapi. Berbeda frontal dengan keterangan dari ahli pemerintah. Tapi bukan itu poin yang mau saya tanyakan. Poin yang mau saya tanyakan itu adalah begini. Karena ahli mengatakan bahwa itu tidak saling menggantikan dan tidak saling melengkapi, berarti itu adalah berada pada status yang sama. Lalu ketika perlakuannya berbeda, maka diskriminasi, begitu kan? Nah, pertanyaan saya, berarti kalau begitu, di dalam logika pembagian formal dan non formal itu sendiri adalah pembagian yang diskriminatif. Apakah itu jalan pikirannya? Berarti kalau itu adalah jalan pikiran yang diskriminatif, maka logika pembagian pendidikan itu tidak bisa dinyatakan diterima secara akademik maupun secara konstitusional. Ya kan begitu risikonya. Nah itu yang mau saya tanyakan kepada Pak Heru. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih yang boleh Prof. Santi. Terima kasih Pak Ketua. Dimulai dari ahli pemerintah. Saya tadi berbisik-bisik ini mencari relevansi yang diterangkan ahli pemerintah dengan permohonan itu apa sebetulnya. Nah, saya di luar yang disampaikan oleh yang mulia Pak Palguna tadi mau dapat penjelasan dari ahli pemerintah Ibu Nur Aini, kalau status guru di pendidikan anak usia dini formal dan non formal itu dibedakan. Ini kan ada perbedaan ini yang dipersoalkan. Itu berpengaruh nggak terhadap psikologi anak dalam usia itu dalam menempuh pendidikan di bawah pendidikan dasar itu? Nah mungkin itu Ibu bisa membantu menjelaskan dari psikologi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepada ahlinya pemohon. Saya agak menemukan yang sedikit aneh di keterangan tertulis ahli di poin 18 halaman 15 itu masih menggunakan konstruksi Undang-Undang Dasar sebelum
perubahannya, Pak Heru. Karena pasal 31 itu masih menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Padahal di konstitusi yang berlaku hari ini sudah tidak itu lagi. Kalau yang lama itu di pasal 31 sebelum perubahan, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Nah, ini yang kalau yang sekarang itu kan berhak mendapat pendidikan ya, itu Pak Heru. Jadi karena itu saya berikan tanda tanya berkaitan dengan kalimat berikutnya yang terkait dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 itu. Mungkin kalau ditambah apa? Kalau ditambah pasal 31 sebelum perubahan, pertanyaan itu tidak akan muncul. Nah, yang mau saya tanyakan kepada ahli adalah apa logika hukumnya? Ahli kan orang yang belajar dari konteks tadi disebutkan hak asasi manusia. Sebuah jalur pendidikan yang secara hukum sudah dibedakan oleh undang-undang, lalu kemudian status gurunya harus dipersamakan. Apa yang bisa membenarkan kalau jalurnya sudah dibedakan sementara status gurunya harus dipersamakan? Terima kasih. Ya, masih ada yang mulia Prof. Hendy. Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin menambahkan kepada pertanyaan saya kepada ahli pemohon. Begini, ini kan undang-undang guru dan dosen. Kita tidak bisa pahami kalau dia dilepaskan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dua-duanya harus kita pahami bersama-sama. Kalau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa PAUD itu sebetulnya bukan menjadi prasyarat untuk pendidikan dasar. Nah, pertanyaan saya ini perlu dijawab oleh ahli. Mungkin nanti pemerintah juga perlu menambahkan keterangan ini. Kemudian mengapa kalau kemudian dia bukan prasyarat untuk jalur pendidikan dasar, tiba-tiba muncul nomenklatur guru di sini yang menyebutkan salah satunya adalah peserta didik pada PAUD pendidikan formal. Karena ini nanti pertanyaannya berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya. Dalam pasal berikutnya yang menjadi menarik kemudian untuk diberikan tanggapan oleh ahli, khususnya dari pemohon. Kalau tadi ahli pemohon mengatakan ada keraguan terkait dengan apa sebutan bagi yang mendidik untuk yang non formal ataupun yang informal tadi, apakah itu sebutannya bukan guru. Tetapi dalam pasal 15 di dalam ayat 3 itu menyebutkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di situ kan bisa informal, bisa kemudian non formal, kan begitu. Nah, ini kemudian kalau kita kaitkan di sini ya antara pasal 15 ayat 3 kemudian dengan pasal 1 ayat angka 1 sebagai nomenklaturnya tadi, ini kan sebetulnya memang perlu ada penjelasan yang lebih detail. Mengapa kemudian muncul satu nomenklatur menempatkan guru PAUD formal di dalam bagian dari pengertian guru, tetapi sebetulnya PAUD sendiri itu bukan prasyarat dari pendidikan dasar. Sementara penyebutan guru itu mencakup semuanya, baik itu guru formal, informal maupun non formal. Nah, bagaimana ahli menanggapi hal ini kalau kita kaitkan antara dua undang-undang ini? Terima kasih. Baik, silakan siapa terlebih dahulu yang akan menanggapi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Perkenankan saya memberikan respon terhadap tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Bapak Ibu yang terhormat dan yang mulia terkait dengan apakah
jenjang pendidikan atau jalur pendidikan formal, non formal, informal ada dalam teori atau hanya di Indonesia? Jawab, itu hanya ada di konteks Indonesia. Tetapi kita ingat bahwa perkembangan anak dalam konsep teori Bronfenbrenner maupun teori sosial kultural selalu berangkat dari konteksnya. Di Indonesia kita tahu ada konteks pendidikan di keluarga yang disebutkan homeschooling. Anak-anak tidak dibawa ke lembaga pendidikan tapi dididik oleh orang tuanya. Kemudian dalam konteks satuan pendidikan di tingkat masyarakat ada sekolah minggu, ada TPQ, ada posko terpadu, taman posyandu dan sebagainya. Ini merupakan partisipasi di masyarakat yang menunjukkan adanya inisiatif-inisiatif di masyarakat. Dan ini merupakan jalur pendidikan non formal jelas. Kemudian ada jalur pendidikan formal yang di undang-undang juga disebutkan lembaga adalah Taman Kanak-kanak dan Rodotul Atfal. Jadi layak kalau memang pembagian ini khas Indonesia sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menafikan kondisi ini. Kemudian terkait apakah itu kemudian relevan dengan konteks perkembangan, perlu digarisbawahi bahwa anak harus mendapatkan hak yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka merujuk pada ciri-ciri, tugas-tugas perkembangan maupun tahapan perkembangan, mereka harus mendapatkan layanan yang sesuai dengan tahapan-tahapan ciri-ciri dan karakteristik tersebut. Dan itu terakomodasi dalam model jalur informal, non formal, dan formal. Ketika tahapan masih usia 0-2 tahun, tahapan bayi, pendidikan yang disupport oleh keluarga itu sangat penting. Kemudian ketika anak belum siap untuk masuk ke usia sekolah, maka mereka memang lebih tepat untuk masuk pendidikan non formal. Misalnya mereka masuk di kelompok bermain, kemudian di TPA, kemudian di satuan PAUD terpadu, taman posyandu dan sebagainya. Dan itu memang sesuai dengan kondisi di sekitar anak-anak. Jadi memang tepat karena memang itu didukung oleh konsep teori yang dirujukkan dari kebutuhan tahapan perkembangan anak. Tidak mungkin anak kemudian usia 02 tahun tiba-tiba masuk ke lembaga pendidikan formal. Nah, apakah kemudian perlu pembedaan yang tajam antara guru jalur formal dan jalur non formal? Kita beranjak dari kondisi real di masyarakat, bahwa ada layanan-layanan yang dimunculkan di masyarakat itu sendiri. Ada TPA, sekolah minggu, SPE dan sebagainya. Artinya status guru itu melekat terhadap konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh guru di lembaga-lembaga tersebut. Nah, untuk di Indonesia, karena kita ada jalur pendidikan informal dan non formal di TPA dan di pendidikan keluarga, maka tidak semuanya bisa disebut guru dan pengasuh di sini. Nah, hal ini juga merujuk pada pertanyaan apakah PAUD itu bersifat saling melengkapi, menggantikan dan sebagainya. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa ketika anak di jalur pendidikan formal di taman kanak-kanak, mereka di lembaga formal itu hanya sekitar sehari 4 jam paling tidak ya. Nah, sisa waktunya adalah disupport oleh pendidikan keluarga yang bersifat informal. Selain itu mereka juga disupport oleh pendidikan misalnya TPQ atau sekolah minggu dan sebagainya. Jadi jelas memang jalur formal, non formal, informal itu bisa saling melengkapi, tidak bisa menjadi satu. Mereka saling mensupport satu sama lain di sini. Jadi betul kita memang harus melihat adanya layanan-layanan yang dikembangkan oleh masyarakat, oleh keluarga, yang itu mensupport pendidikan di jalur pendidikan formal. Karena di TK anak-anak kan hanya 4 jam. Sisa waktunya kemana? Mereka dididik oleh keluarga, dididik oleh masyarakat. Mereka masuk TPQ, mereka masuk sekolah minggu dan sebagainya.
Kemudian apa konsekuensi ketika ada pembedaan antara jalur formal dan informal terhadap guru? Konsekuensi psikologis tidak pada anak tetapi pada guru sebenarnya. Nah, saya sebagai seorang ahli di bidang perkembangan anak, saya melihat bahwa kebutuhan anak-anak itu akan terpenuhi ketika mereka mendapatkan layanan yang baik. Dan guru-guru pada saat ini pun, meskipun mereka mendapatkan perbedaan antara guru non formal dan formal, mereka tetap melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Faktanya seperti itu. Jadi untuk anak usia dini penting adalah memberikan layanan yang terbaik. Kemudian apakah perlu ada pembedaan? Ini terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi di lapangan yang memberikan pemenuhan stimulasi terhadap perkembangan anak. Kemudian pertanyaan dari Profesor I. Dewa Gede Palguna, persoalan siapa yang dilengkapi dan siapa yang melengkapi? Sudah jelas tadi saya sampaikan, fokus kita pada anak. Siapa yang melengkapi? Semua pihak yang berinteraksi dengan anak. Siapa yang dilengkapi kebutuhan anak untuk berkembang tumbuh secara optimal? Kan, Jadi ini pertanyaan saya bukan itu, Bu. Yang dilengkapi itu pendidikan formalnya kah? Ataukah terbalik? Apa pendidikan informal yang dilengkapi oleh pendidikan formal? Ataukah itu maksud saya? saling melengkapi. Jadi pendidikan formal dilengkapi oleh pendidikan non formal, dan pendidikan non formal dilengkapi oleh pendidikan formal. Karena anak-anak itu tidak hidup dalam sistem yang vakum, tapi mereka dalam sistem yang kompleks, sehingga kita tidak bisa membedakan. Makanya pendidikan formal dilengkapi oleh pendidikan non formal, dilengkapi oleh pendidikan informal. Sebenarnya kan yang dipersoalkan pemohon itu kan jangan terlalu luas kepada membahas soal pendidikan formal itu di lingkungan keluarga. Tadi dicontohkan ada playgroup. Kenapa itu kemudian tidak diakomodir saja kalau itu memang fungsinya adalah melengkapi dan memperkaya. Itu loh Bu yang Pendidikan formal bukan hanya playgroup, ada TPS, ada TPQ, artinya itu Bu. Kalau Ibu membawa ke orang tua segala macam, memang itu tuntutan yang nggak rasional juga kalau minta diformalkan. Nah itu kan juga sudah jelas bahwa anak-anak yang berada di pendidikan non formal itu mendapatkan pendidikan non formal akan melengkapi pendidikan di formal. Misalnya anak-anak yang berada di TPQ, di sekolah minggu, mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk belajar agama di situ, dan kemudian mereka mendapatkan layanan pendidikan formal di taman kanak-kanak. Pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan persiapan akademik memasuki jenjang pendidikan dasar terpenuhi, tapi kemudian pemenuhan untuk pendidikan keagamaan juga terpenuhi. Ini fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi memang sistem ini sudah benar sebenarnya. Ya. Kemudian pertanyaan lain, apa akibatnya terhadap anak apabila PAUD non formal ditiadakan? Nah, apakah ini akan melanggar hak anak? Kalau tiba-tiba anak harus masuk pendidikan formal, tentu ada rentang waktu yang hilang ketika mereka tidak mendapatkan layanan atau stimulasi pendidikan di usia 0 sampai 4 tahun. Misalnya, ya. Dan pendidikan non formal ini tetap diperlukan terkait dengan tadi karakteristik tahapan perkembangan dan tugas-tugas perkembangan pada anak-anak usia tersebut. Ya, sebentar. Pengunjung sidang nggak boleh ngobrol ya. Nah, dengarkan dan nggak boleh berkomentar atas apa yang disampaikan oleh ahli. Ya, silakan. Ya, saya ulangi. Jadi apa akibatnya terhadap anak apabila PAUD non formal ditiadakan? Kalau PAUD non formal ditiadakan, tentunya layanan atau stimulasi pada anak usia di bawah 4-6 tahun, pasti itu mereka tidak mendapatkan situasi yang tepat. Makanya perlu adanya pendidikan non formal untuk anak-anak ini, karena ada tahapan-tahapan perkembangan mereka belum siap untuk masuk pendidikan formal. Cukup, misalnya. Udah, terima kasih. Ya, baik. Gini, saya sebelum ke Pak Heru, saya setelah baru lihat nih Ibu Nito.
dosen psikolog ya. Dari segi ilmu jiwa, mana yang lebih sulit mendidik seorang anak, ya katakan entah dari 0 tahun sampai sekian tahun, kemudian sekian tahun sampai ke sekian tahun, itu satu. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan teori asas di dunia barat yang long life education, itu berarti dari sejak lahir sampai meninggal, sama juga dalam Islam kan. Ada perintah supaya menuntut ilmu, ya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, itu sama dengan teori barat. Nah, yang ini saya tanyakan itu tadi. Tadi saya ada tergelitik juga kalau guru yang non formal tidak bisa disebut guru, sedangkan guru ngaji jadi kampung-kampung disebut guru. Nah sekarang saya ingin dari segi kejiwaan aja lah, mana sih sebenarnya lebih sulit mendidik seorang anak yang dari nol tadi sesuai dengan teori barat maupun dalam hukum agama yang menghendaki supaya dari buah yang sampai sejak liang lahat. Silakan sebelum ke. Terima kasih. Setiap usia memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam kita memberikan stimulasi atau mengasuh anak. Jadi rentang kapanpun pasti memiliki tantangan yang berbeda dan kebutuhan-kebutuhan yang khas pada tiap perkembangannya. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih sulit. Semua memberi tantangan terkait dengan tugas dan karakteristik perkembangan anak. Oleh karenanya, bagaimana perlakuan terhadap anak itu juga harus melihat kekhasan tersebut. Nah, apakah kemudian penyebutan guru atau non guru, saya lebih suka menyebutnya pendidik. Karena pendidik itu bisa masuk ke rentang 0 sampai kapanpun ketika anak itu memerlukan dukungan, stimulasi atau proses pendidikan dan pengembangan dirinya. Terima kasih. Betul bahwa itu setiap itu kan, dan tentu saja setiap anak, setiap orang dulu memang beda. Tidak, tetapi ya saya juga seorang guru, saya juga guru SD manusia. Jadi tahu persis lah bagaimana cara mendidik, tingkat kesulitannya itu. Ya baiklah, itu masalah lain. Silakan Pak Teru, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami merespon pertanyaan para pemohon, kuasa pemerintah maupun dari Majelis Hakim Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, Prof. Yusril Iza Mahendra, apakah ini masalah pada norma atau pada penerapan? Kami yakini ini masalah pada norma atau pada definisi yang bagian norma hukum yang kemudian melahirkan dampak hukum terhadap di pelaksanaan di lapangan ya. Karena seringkali law in the book itu akan berdampak pada law in action, karena pelaksanaan norma yang ada kemudian berdampak di lapangan. Dan kita masih memilih bentuk negara hukum dengan banyak syarat tradisi civil law, bahwa undang-undang atau statutory adalah bagian tak terpisahkan dari sumber hukum kita dan sehingga dirujukan dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat. Jadi masalah pada norma hukumnya. Yang kedua, apakah permohonan dari Ibu Anissa Rosadi telah memenuhi bagian dari hak konstitusinya dan pelanggaran konstitusional? Kami mengatakan iya, karena utamanya pada pasal tadi yang disebutkan pada pasal 28 surah 27 ayat 2, 28 di ayat 1, 28 di ayat 2 UUD 45, itu utamanya ada pada persamaan kesempatan, persamaan akses, persamaan hak dan prinsip non diskriminasi, dan juga menimbulkan ketidakadilan dan juga ketidakpastian hukum. Mungkin bukan hanya beliau, hanya mungkin yang lain tidak mengajukan uji material saja, mungkin diwakilkan oleh beliau. Dan beliau punya legal standing untuk mengajukan uji material ini karena memang secara faktual telah mengalami ketidakadilan. Yang ketiga, dari saudara kuasa hukum, kewajiban negara atas melihat pendidikan rakyat adalah bagian dari positive rights alias hak asasi positif, bukan hak. Sementara hak sipil adalah hak asasi yang sifatnya negatif
ataupun cukup negara menghormati, to respect, itu negara sedang menjalankan kewajiban terhadap warga negara. Untuk bagian pendidikan ataupun kesehatan, kesejahteraan sosial, negara harus berperan aktif karena bagian dari positif human rights. Dan walaupun PAUD adalah bagian PAUD tidak wajib dan bukan menjadi syarat pendidikan dasar, namun dia adalah seperti disampaikan oleh banyak pakar psikologi pendidikan adalah golden age, saat-saat penting ketika anak sedang tumbuh kembang, juga pertumbuhan otak, sehingga asuh pada sangat baik, berkualitas dan profesional, dan negara harus juga memfasilitasi. Yang berikutnya tentang larangan melakukan diskriminasi. Apakah ini suatu diskriminasi positif? Memang to some extent ada beberapa diskriminasi ataupun mungkin perbedaan perlakuan barangkali sering disebut sebagai affirmative action. Ada beberapa untuk mahasiswa dari, mohon maaf, dari kebetulan kami adalah pendidik selama 23 tahun terakhir di Fakultas Hukum UI. Di kampus kami juga ada perbedaan, ada 20% jalur undangan dikhususkan untuk mereka yang tinggal di statusnya adalah terluar, terdepan, dan di 3T, termiskin. Itu mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi memang dimungkinkan ada diskriminasi karena mereka startnya sudah berbeda, statusnya berbeda, kondisi berbeda, maka mereka diberikan affirmative action supaya mendapatkan hak-haknya, supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Namun dalam hal ini diskriminasi itu tidak boleh dilakukan karena ternyata PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dengan Permendikbud 784/2014 itu tidak membedakan antara formal dan informal, non formal, formal dan non formal. Artinya kualifikasinya sama, kewajiban sama, tugas sama. Tapi kalau disamakan, tapi ternyata dalam hal hak-hak yang dapat diakses, dalam hal-hal kesempatan, dalam hal-hal itu berbeda. Dalam hal kesempatan, hak maupun ini berbeda. Itu jadi permasalahan. Seharusnya kalau orang boleh dibeda-bedakan ketika dia memang sudah berbeda secara natural origin sudah berbeda. Namun kalau sudah dia sama dari sananya, tugas sama, kewajiban sama, sepatutnya tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian apakah harus cukup membuat peraturan pemerintah saja atau pasal harus ditafsirkan ulang ataupun dimaknakan secara konstitusional atau dibaca secara berbeda? Kami mengatakan bahwa suatu PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, karena PP adalah peraturan pelaksana, sehingga sepatutnya undang-undangnya juga mengalami di perubahan, yaitu pasal apakah dibatalkan ataupun dibaca secara berbeda, atau pasal dibaca secara berbeda atau tidak punya kekuatan hukum sepanjang dibaca seperti hal yang telah diatur. Jadi untuk merubah PP saja tidak cukup, harus juga undang-undang, karena undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Kemudian ya tentang beban anggaran, memang barangkali ada kekhawatiran bahwa apabila kemudian para pendidik ataupun guru PAUD non formal itu diberikan status yang sama sebagai guru, walaupun secara sosiologis sudah jadi guru ataupun pendidik, namun secara normatif dianggap belum jadi guru. Ini ada kekhawatiran akan membebani anggaran negara, dan ini mungkin kita memahami juga karena negara juga punya beban yang cukup serius terkait dengan anggaran. Namun sekali lagi kita sudah memilih bentuk negara hukum dan kita memilih bentuk negara demokrasi dan yang mengedepankan egalitarian, equality, keadilan, sehingga sepatutnya kita menekankan pendekatan right-based approach to development, alias pendekatan hak terhadap pembangunan, dan juga tidak semata-mata budget-driven policy ataupun budget-driven laws. Hukum dibuat karena anggaran terbatas, hukum dibuat karena keterbatasan, program-program dibuat sesuai anggaran, bukan karena tujuan yang mulia yang baik, karena anggaran terbatas. Sepatutnya, namun kita tidak bisa menegasikan tentang keterbatasan anggaran. Namun sekali lagi sepatutnya bisa diatur karena bisa dibuat secara bertahap dan juga ada proses yang harus dilalui, tidak serta merta. Namun jangan
menghilangkan normanya sejak awal atau membedakan sejak awal. Pelaksanaan mungkin bisa bertahap, namun dalam normanya sepatutnya tidak dibeda-bedakan. Kemudian tentang pindah ke jalur pendidikan formal, apakah demikian yang harus dilakukan? Kita tidak mudah mengatakan supaya orang pindah, anak-anak didik pindah ke jalur pendidikan formal saja daripada non formal, karena Indonesia itu negara yang sangat luas, penduduknya begitu banyak, dan ada disparitas yang sangat luas antara yang punya dengan yang tidak punya. Setiap wilayah juga punya karakteristik yang berbeda. Keterjangkauan akses pada pendidikan di Jakarta sangat berbeda dengan keterjangkauan akses pendidikan di Papua ataupun di NTT. Juga terjadi di Maluku Utara, di Bengkulu ataupun di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Ini berbeda dengan di Jawa Barat atau di Banten. Sehingga sepatutnya biarkanlah pendidikan formal itu ada dan non formal tetap ada. Dan apalagi sudah disebutkan bahwa kualifikasinya sama untuk sang pendidik, kewajibannya sama, tugasnya sama, namun kenapa harus dibeda-bedakan? Itu yang menjadi poin daripada kami, bahwa hak-hak biarkanlah ada, masing-masing tetap ada, namun dan tidak semua punya cukup kapasitas untuk berpindah ke jalur pendidikan formal karena mungkin keterbatasan akses, keterbatasan jarak, keterbatasan pengetahuan dan sebagainya. Sehingga atas nama kewajiban negara atas pendidikan, hak rakyat atas pendidikan, maka negara sepatutnya juga memfasilitasi dan mengakomodasi, namun tidak mendiskriminasikan antara keduanya. Karena tadi kita begitu luas dan begitu banyak penduduknya, dan tidak semua provinsi, tidak semua kota, nggak semua kabupaten punya memberikan akses dan fasilitas sama kepada anak didik dalam hal pemberian pendidikan di bidang PAUD. Yang berikutnya dari kuasa pemerintah yang ingin kami sampaikan adalah memang kita tidak ingin menimbulkan diskriminasi pada para pendidik yang lain. Namun sekali lagi pangkal masalah mungkin karena sudah tidak terjadi disharmoni, ketidaksinkronan pada undang-undang itu, pada pasal 1, kemudian pada apa pengertian guru, apa pengertian pendidik, dan pada PP 19 tahun 2005 tentang standar dasar pendidikan, pada Permendikbud 784 2014 juga tidak dibedakan antara pendidik PAUD formal dan non formal dari sisi kualifikasinya, dari sisi tugasnya, dari sisi persyaratannya. Sehingga ketika syarat-syarat mereka harus sama, ketika kewajiban mereka harus sama, tugasnya harus sama, tapi ternyata hak yang didapatkan, akses dan kesempatan yang didapatkan berbeda, ini kemudian jadi permasalahan ya. Kecuali kalau memang syaratnya dibedakan, pendidikan non formal dibedakan, tidak usah pendidikan harus S1, cukup SMA atau cukup SMP dan sebagainya. Barangkali dan itu ditegaskan undang-undang, itu barangkali hal yang wajar terjadi perbedaannya. Namun ketika dia memiliki kesamaan dan itu ditegaskan, karena undang-undang tidak membedakan ada pendidik yang PAUD yang formal dan non formal dalam hal kewajiban, dalam hal kualifikasi persyaratan, namun tiba-tiba pada wilayah kesempatan akses dan hak mereka mendapatkan perbedaan. Dan pangkal masalah menurut kami adalah juga norma tadi, norma hukum pada pasal 1 angka 1, kemudian juga pasal 2 angka 1 UUD Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi itu juga untuk menjawab apakah perbedaan perlakuan yang berbeda karena mereka berbeda adalah suatu diskriminasi. Sekali lagi diskriminasi itu terjadi ketika kesamaan kompetensi, kesamaan latar belakang, kesamaan itu kemudian mendapatkan perbedaan perlakuan, itu yang disebut diskriminasi. Namun kalau ternyata sudah berbeda sejak awal dan dinyatakan demikian oleh undang-undang secara letterless, secara tersurat, maka diskriminasi itu masih bisa ditolerir. Dan poin dari pemohon juga adalah bahwa PAUD formal dan non formal itu berposisi setara dan tidak saling menggantikan satu sama lain, namun setara, dan disebutkan pada yang dipahami oleh pada PP 19 tahun 2005 juga pada Permendikbud 784 tahun 2014. Selanjutnya dari Majelis Hakim yang mulia, ya ada sedang tinggal dari pertanyaan dari kuasa pemerintah tentang konsekuensinya kalau kemudian dikabulkan ya, bahwa PAUD non formal disebut sebagai guru, sebagai profesional sesuai dengan
Undang-Undang 14 tahun 2005, apakah kemudian FAUD itu menjadi dibubarkan dan sebagainya. Tentunya hal itu juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas ya, bahwa dasar pemerintah memberikan hak itu adalah karena ini bagian dari kewajiban pemerintah dan tugas dari negara, dan sepatutnya dilaksanakan juga tidak serta-merta, ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada diberikan waktu untuk menyesuaikan, ada proses penyesuaian, tidak serta-merta. Seperti halnya yang terjadi mungkin kalau kita lihat saat jadi konflik kalau bisa bandingkan dengan pelaksanaan undang-undang zakat. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2019 dilaksanakan, maka semua lembaga amil zakat harus punya izin. Selain Basnas yang dikelola negara, LAS pun juga harus punya izin oleh Kementerian Agama dan rekomendasi dari Basnas. Namun di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Basnas, maka masih diizinkan LAS yang tidak punya izin untuk menarik zakat dari para zakat selama berkoordinasi melaporkan dengan pemerintah setempat, yaitu Kanwil Kementerian Agama.